Ciri-ciri daripada radikal. Ciri daripada radikal itu 4. Yang pertama itu fanatik. Dia akan merasa benar, yang lain salah. Dia hanya mengenal 2 hal. Kalau saya benar berarti jenengan salah. Kalau saya putih berarti jenengan hitam. Kalau saya siang berarti jenengan. Sementara dalam warna ada abu-abu, itu zona toleransi. Dalam siang dan malam ada senja dan fajar, itu zona toleransi. Yang kedua, ketika sudah merasa benar, yang berikutnya adalah tidak toleran. Tidak mau bergabung. Sholat pun kalau saya benar, dia tidak mau jadi makmum. Dia tidak mau bergabung, tidak mentolerir. Yang ketiga, dia akan membentuk komunitas sendiri, yaitu eksklusif. Dia tidak akan bergabung dengan yang lain karena merasa benar dan yang lain salah. Kalaupun digabungi lari ke situ, nanti dipel tempatnya. Yang keempat, revolusioner. Dia suka kekerasan, memaksakan kehendak. Jadi cirinya fanatik, tidak toleran, eksklusif, dan revolusioner. Nah, itu ciri-ciri daripada radikalisme. Ciri-ciri. Ini kayak gitu apa? Tak share di medsos, tak share ke media. Karena apa? Biar tahu. Karena kalau dengan masih lewat billboard selesai. Nah, pakai ini. Oke. Yang terakhir. Mereka ini sudah tidak menggunakan jalan kekerasan. Kelompok radikal sudah tidak menggunakan jalan kekerasan. Karena mereka menyatakan tidak efektif. Sejak tahun 2000 sampai terakhir menggunakan jalan kekerasan tidak bisa mengubah ideologi, tidak bisa mengubah sistem pemerintahan, tidak mengubah bentuk negara. Mereka sekarang menggunakan jalur apa? Nah, ini hati-hati, bukan saya dalam rangka kampanye, bukan saya ini karena mereka yang ngomong sendiri. Mereka sudah menggunakan jalur politik. Kalau Pak dari NU menyatakan NKRI harga mati, sekarang tidak ada jaminan. Sekarang saya menggunakan logika. Singasari punya ideologi tidak? Kerajaan Singasari punya ideologi tidak? Sekian tahun tergantikan kerajaan Majapahit. Majapahit punya ideologi tidak? Punya. Sekian tahun tergantikan kerajaan Demak. Kerajaan Demak yang notabene Islam punya ideologi tidak? Sekarang diganti Indonesia. Kira-kira bisa diganti tidak? Bisa. Saya menggunakan logika. Ketika mereka ngomong NKRI harga Pak Sanusi, aku menurut Pak Sanusi, NKRI harga mati. Saya bilang tanpa alasan. Itu logika yang saya gunakan. Kemudian ketika sekarang mereka yang kelompok radikal sudah tidak menggunakan jalur kekerasan, masuk jalur politik. Konstitusi kita menyatakan anggota DPR RI 560 orang. Kalau 300-nya dikuasai mereka, kemudian konstitusi negara ideologinya diganti, bisa nggak? Sah nggak? NKRI-nya di mana harga mati? Perhatian, saya polisi loh, saya ngomong seperti itu. Karena ini logika. Kalau kita ini tidak peduli, kita memilih calon yang salah, diamnya semakin banyak, mereka menguasai sistem pemerintahan. Karena sekarang jalur itu yang dipakai, wajib menguasai sistem. Dengan menguasai sistem pemerintahan bisa merubah ideologi, bisa merubah bentuk negara. Karena ini ada perintahnya. Tapi menguasai sistem pemerintahan menjadi wajib karena menjadi jalan untuk mengubah bentuk negara dan ideologi. Wis ngomongnya tahu. Hah? Aku pengalaman 2002 sampai saya kira. Ini yang saya dapatkan dari mereka. Nah, ini yang paling terakhir, saya mau memberikan himbauan. Oke, terakhir saya berikan himbauan. Saya meminta dengan semua ikut mensukseskan pemilu.
dengan mengajak saudara, anak-anaknya, tetangganya, dan semuanya yang sudah memiliki hak pilih untuk ikut mensukseskan pemilu. Karena dengan apa? Karena apa? Karena pemilu adalah sarana mempertahankan